lihat peningkatan utang, kan itu untuk membiayai belanja pemerintah kan. Ya. Nah, belanja pemerintah yang meningkat paling tinggi adalah bayar bunga. Jadi kita sudah ke lubang bayar bunga pun tidak cukup kalau tidak berutang lagi. Kedua, belanja barang. Ketiga, belanja pegawai. Keempat, baru belanja modal yang lima katakan itu. Utang kalau dipakai untuk yang produktif sih tidak apa-apa. Faktanya ya, utang itu naik ya. Lihat APBN pemerintah yang naik itu apa? Paling besar kenaikannya adalah untuk belanja barang. 64% kenaikannya dari 2014 ke 2017. Kedua, yang paling besar tambahan kenaikannya apa? Bayar bunga. Ketiga baru capex. Jadi sangat tidak benar kalau utang itu untuk infrastruktur semua. Gitu loh. Kalau belanja barang ya gitu. Jadi yang besar ini peningkatannya adalah, coba bayangkan ya, belanja barang 2014 baru 15% dari total pengeluaran pemerintah pusat. 15. 2017 udah 23%. Kita bingung belanja barang apa aja sih ya. Tapi ini kan data pemerintah. Kemudian yang menaik tinggi juga pembayaran bunga 11 ke 17. Sementara belanja modal 12 ke 16 aja, nomor 3 tertingginya. Jadi pemerintah juga jangan menyesatkan rakyat dong, seolah-olah kalau tidak ada utang tidak ada pembangunan infrastruktur. Terbukti pembangunan infrastruktur terkecil meningkat ya. Pemerintah bilang kecil utangnya itu bandingkan sama Jepang. Jepang itu utangnya 215% dari PDB, Indonesia cuma 29. Tapi jangan lupa Jepang juga ngasih pinjam ke Amerika, jadi dia debitur dan kreditur. Indonesia bunganya tinggi, Jepang bunganya 0, jadi bebannya besar. Kemudian Jepang utangnya itu 90% kepada rakyatnya sendiri. Jadi kalau bayar bunga, uangnya nggak lari. Indonesia tertinggi di dunia, utangnya yang dipegang oleh asing, bonds ya gitu. Jadi jangan nyesatkan juga dong gitu, seolah-olah Indonesia utangnya nggak ada apa-apa gitu. Faktanya adalah Indonesia berutang karena apa? Karena pengeluarannya meningkat, pendapatannya turun. Tax ratio 5 tahun terakhir turun. Di era Pak Jokowi setiap tahun tax ratio turun, sehingga penerimaannya naik, pengeluarannya turun. Nah, akibatnya utang tambah banyak. Nah, utang tambah banyak itu saya ingin katakan alokasinya lebih banyak untuk material, kedua bayar bunga, ketiga baru capex. Indonesia babak belur. Utang Jokowi kini menggunung, aset-aset negara terancam mangkrak. Utang negara menggunung, Profesor Didik Rahbini. 82 parlemen dikuasai dan takut mengontrol pemerintah. Gelora.co. Tumpukan utang negara tak bisa dilepaskan dari minimnya pengawasan wakil rakyat di Senayan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Ekonom senior Indef, Profesor Didik J. Rahbini mengurai, saat ini hutang Indonesia terbilang sangat besar, yakni mencapai 1.500 triliun rupiah dalam setahun, dan defisit dalam setahun mencapai 1.000 triliun rupiah. Jumlah ini mengartikan utang negara lebih besar dibanding pendapatan pajak dari seluruh rakyat Indonesia. Mengapa bisa terjadi? Karena tidak ada check and balance. Parlemen 82% dikuasai partai pendukung pemerintah. Tidak ada yang berani untuk mengontrol. Kritik Didik Rahbini dalam keterangan tertulisnya Senin 18 Juli. Bahkan Didik melihat di masa krisis saat ini, pemerintah daerah justru terkesan foya-foya, hampir 2 kali lebih besar dari masa sebelum krisis. Itu bisa dihitung dari angka di kementerian beberapa kali perjalanan dinas, dalam dan luar negeri, yang ternyata lebih banyak.
Alasannya agar ekonomi bergerak, tetapi tentu saja bukan seperti itu caranya, jelasnya. Pada saat krisis, kata Didik, mestinya anggaran lebih dikendalikan, misalnya melalui upaya penghematan dengan pemotongan-pemotongan anggaran yang tidak mendesak. Potongan itulah yang dimasukkan dalam anggaran PEN. Tetapi sekarang yang terjadi di potongan pun tidak ada. Tetapi anggaran PEN sudah 700 triliun ribu rupiah, tandasnya. Sutoyo Abadi atau Koordinator Kajian Politik Merah Putih. RAPBN tahun anggaran 2022, alokasi belanja subsidi direncanakan sebesar 206,96 triliun rupiah. Terdiri atas subsidi energi sebesar 134,3 triliun rupiah dan subsidi non-energi sebesar 72,94 triliun rupiah. Jumlah alokasi tersebut lebih rendah 16,7% apabila dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2021 sebesar 248,56 triliun rupiah. Harga minyak melompat ke angka $120 per barrel. Nilai tukar rupiah sudah bergerak pada angka Rp15.000 dolar Amerika Serikat. Ini bukan hanya mengubah angka-angka yang ditetapkan dalam APBN, tetapi akan berdampak rakyat yang sudah sulit akan makin terjepit. Pertahanan Pembela Diri Gaya Jadul segala menyampaikan bahwa data per hari ini secara ekonomi justru Indonesia jauh lebih bagus dibandingkan negara lainnya. Adalah cara membela diri sudah lapuk dalam kondisi negara berpotensi menjadi krisis ekonomi. Dengan realitas, pemerintah tidak mungkin mengurai belanja rutin, bahkan pasti makin besar. Di sisi lain, ugal-ugalan belanja IKN dan infrastruktur berbasis besar pajak daripada tiang. Diingatkan tetap bandel akan mempercepat kondisi ekonomi mencari carut marut. Ini sangat berbahaya. Fakta data APBN kini mencatat adanya kenaikan utang Indonesia pada 2022 yang menembus angka 7.000 triliun. Hingga 28 Februari 2022, utang Indonesia tercatat telah mencapai 7.014,58 triliun rupiah, naik signifikan jika dibandingkan dengan utang Indonesia per Januari 2022, yakni 6.919,15 triliun rupiah. Kenaikan utang tersebut cukup signifikan dengan penambahan 95,43 triliun per bulan. Bahkan kenaikan utang Indonesia jadi rekor baru lantaran tembus di atas 7.000 triliun rupiah. Tahun 2022 ini pemerintah harus memenuhi pembayaran bunga utang dalam APBN 2022 sebesar 405,9 triliun rupiah dengan total utang pemerintah dan BUMN kalau di total jumlahnya mencapai hampir 9.000 triliun rupiah. Beban utang tersebut pasti akan berdampak pada keseimbangan ekonomi makro. Angka kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, rata-rata garis kemiskinan Indonesia pada Maret 2022 sebesar 505,469 per kapita per bulan. Patokan angka tersebut artinya jika pengeluaran per bulan di bawah angka tersebut masuk kategori miskin. Apa yang bisa dibeli dengan uang 469 rupiah untuk belanja sebulan. Angka BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 sebesar mencapai 26,16 juta orang. Hitungan dalam angka jumlah kemiskinan tentu akan naik 2 kali lipat jika standar miskin mendapatkannya dibuat 1 juta per bulan.
Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2022 adalah sebesar 8,40 juta penduduk. Ini pun masih perlu kritisi, karena realitasnya di lapangan bisa jauh lebih besar dari itu. Belum lama terdengar Bloomberg bernyanyi indah dengan merilis 15 negara yang berpotensi masuk jurang resesi adalah Indonesia. Banyak masalah yang melanda negeri ini di bawah kepemimpinan Jokowi akibat mengelola negara asal-asalan. Dari soal utang, harga-harga kebutuhan hidup meroket, korupsi kian parah, ketidakadilan, resesi ekonomi, hukum yang pincang, dan masih banyak lagi. Tiba waktunya rezim Jokowi mulai khawatir dan panik rakyat Indonesia akan mengimpor pola perubahan di Sri Lanka untuk diterapkan di Indonesia. Ketakutan pemerintah bukan dengan cara-cara rasional kembali akan menipu, dengan cara akan relatan jasa para ahli ekonom dan aktivis pergerakan untuk menjelaskan bahwa Indonesia masih dalam kondisi normal, sekalipun kondisi real sudah babak belur di bidang ekonomi. Untuk mengendalikan agar rakyat tidak marah dan terinspirasi gerak perlawanan di Sri Lanka. Keadaan makin kacau. Dalam kondisi sulit, rezim tetap dikendalikan, dipengaruhi, dan dikuasai oleh kapitalis benci yang merupakan persekongkolan antara lain para taipan, kooperatokrasi, lingkungan alam dan sosial, 9 barongsai, oligarki, gorila betina merah, dan neokolonialisme. Mereka bersekongkol untuk berkuasa secara absolut bagi kehancuran bangsa dan NKRI. Lebih parah lagi ketika tekanan politik terhadap Jokowi menguat akibat resesi ekonomi, kenaikan harga komoditas dan lain-lain. LBP atas pemerintah presiden malah ngawur menaikkan justru Covid. Politisi menaikkan justru teroris. Jurus PKI dan Islamfobia dan justru jurus khalifah. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.